Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first of all, let's pray and thank unto all good of Allah subhanahu wa ta'ala, because until now we are all still given health. Secondly, my faith and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guidance us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyyah era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. And then let me introduce myself. My name is Muhammad Yukir. And then today I will explain about step-step translation. Ya, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam penerjemahan. So I will explain step installation process. Jadi, according to Ronald Bedgate, 1983, state that there are 7-step installation process. Jadi, menurut Ronald, pada tahun 1983, beliau mengatakan bahwa ada 7 langkah dalam proses penerjemahan. Ya, ada 7 diantaranya: tuning, analysis, understanding, terminology, restructuring, checking, and the last discussion. Jadi langkah-langkah dalam penerjemahan itu ada 7 tahap yang harus kita lewati. Ya, diantaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, mulai dari tuning dan berakhir dengan discussion. The next point, tuning. Tuning means the translator try to get the context of the text, the language style, and understanding it. It can be done through reading and digging information in discussion as much as you can about the content and context. Jadi tuning berarti penerjemah mencoba mendapatkan konteks teks, gaya bahasa, dan memahaminya. Itu dapat dilakukan dengan membaca dan menggali informasi dalam diskusi sehingga mungkin mengenai isi dan konteksnya. Jadi intinya adalah kita berbanyak membaca, supaya bisa kita mendapatkan informasi mengenai isi dan konteks daripada teks atau bacaan. Kemudian the next point, analysis. Analysis in this step, translator analysis the text in the sentence level. It can be done by breaking the search language text into clauses and phrases and examining the syntactical relation one another. Jadi, analisis dalam tahap ini, para penerjemah menganalisis teks pada tingkat kalimat. Hal ini dapat dilakukan dengan memecahkan teks sumber bahasa ke dalam klausa atau frase dan memeriksa hubungan sintaksis satu sama lain. Jadi inti dalam hal analisis ini adalah penerjemah betul-betul bisa menganalisis teks pada tingkat kalimat yang penulis atau pembicara dalam suatu kalimat. Kemudian the next point, understanding. Understanding in this step, translator try to cut the overall meaning of the text and be equipped with his best knowledge of the text. Jadi understanding dalam tahap ini, para penerjemah berupaya menangkap arti teks secara keseluruhan dan diperlengkapi dengan pengetahuan yang luas tentang teks itu. Jadi inti dari ini adalah kita akan memahami atau bisa menangkap semua pengetahuan atau arti dalam teks tersebut. Dan sebelumnya memang kita mempunyai pengetahuan tentang apa yang dibaca dalam teks tersebut. Jadi sangat mudah, bisa mempermudah kita. The next point,
Number 4, terminology. Yeah, terminology, an effort to find equivalent and operate terms for the transfer from search language to target language. Ya, jadi terminologi itu upaya untuk menemukan istilah yang sepadan dan cocok untuk pemindahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi inti dari kalimat tersebut adalah bagaimana usaha atau upaya kita untuk menemukan istilah-istilah yang sepadan dan cocok untuk kita pindahkan, kemudian kita pindahkan ke bahasa sumber, dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Jadi itulah penjelasan dari terminologi. Kemudian the next point, restructuring. Restructuring. In this step, translator try to make a new structure in translation language after the search language that has been divided structurally and semantically into clauses, phrases, and words. Jadi restrukturisasi pada tahap ini para penerjemah berupaya membentuk struktur baru ya dalam bahasa terjemahan setelah teks atau bahasa sumber dibagi-bagi secara struktural dan semantik menjadi klausa, frase, dan kata. Jadi intinya di sini adalah kita akan melihat bagaimana upaya penerjemah, bagaimana usaha mereka atau usaha kita untuk membentuk struktur baru dalam bahasa terjemahan setelah bahasa sumber. Ya itulah. Kemudian the next point, checking. Checking means proofreading. Translator to check the final draft and then consult it to export or editor and etc. Ya, jadi memeriksa. Kata cek itu artinya langsung terlintas dalam pikiran kita bahwa cek memeriksa berarti kita akan mengoreksi ya. Penerjemah memeriksa draft akhir dan kemudian merembuk dengan para pakar atau editor dan seterusnya. Jadi sama halnya ketika kita ujian, kita akan memeriksa suatu ulangan. Jadi begitupun dengan hal ini, penerjemah akan memeriksa draft akhir. Ya, sebelum kita akan mempublikasikannya, pasti terlebih dahulu kita akan melakukan pemeriksaan atau checking. Ya, jadi itulah fungsi dari checking dalam hal penerjemahan. Okay, the last point, discussion. Ya. Discussion, after having review from expert or editor, then it goes to the last step. In this step, the final draft in target language is ready to be published and criticized by public. Jadi diskusi, ya namanya kita akan mendiskusikan ya setelah menyelidiki ulang dari para ahli atau editor, maka ini menuju langkah terakhir. Pada tahap ini, draft akhir dalam bahasa sasaran siap diterbitkan dan dikritik oleh publik. Ya, jadi di sini adalah menuju langkah terakhir. Ya, karena di sini kita akan menerbitkan hasil apa yang kita terjemahkan dan ketika kita terbitkan, maka kita akan bersedia untuk dikritik atau dikomentari oleh publik. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Ya, oke, sekian dan terima kasih. Thank you for your attention and don't forget to like, comment, and subscribe ya. Ya, jadi malah kita selalu belajar dan belajar meskipun kita masih banyak kekurangan, tapi kita harus berusaha untuk mendekati yang namanya kesempurnaan. Oke, mungkin inilah sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.